Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi pertemuan ketiga mengenai tindak pidana yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraheni SHMH bersama dosen pendamping yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tindak pidana yang pertama yaitu mengenai istilah. Istilah tindak pidana lebih banyak digunakan, bisa dilihat dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Dan juga semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa juga menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Adapun contohnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari segi isinya terdiri dari yang pertama yaitu perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Yang ketiga, terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau juga dualistis. Selanjutnya yaitu pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur yang pertama yaitu unsur objektif, meliputi perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, yaitu unsur melawan hukum. Yang keempat, yaitu unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, yaitu unsur memberatkan. Dan yang keenam, yaitu unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Adapun unsur subjektif, yang pertama, ada kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Yang ketiga, niat atau forenement. Yang keempat yaitu maksud atau obmerk, dan yang kelima dengan rencana terlebih dahulu atau made for bedah the red, dan yang terakhir yang keenam yaitu perasaan takut atau fresh. Mempunyai pengertian luas terdiri dari yang pertama bagian delik atau basement van het delik, meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat yaitu apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Selanjutnya yaitu elemen atau unsur delik, atau juga bisa disebut elemen van delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, dan tentang akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, yaitu harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan yang kelima, yaitu apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya yaitu mengenai teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misal pasal 351, 297, 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misal pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, yaitu memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Misal pasal 362, 372, 378 KUHP. Selanjutnya yaitu subjek tindak pidana. Adapun dari subjek tindak pidana, yang pertama itu hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Yang kedua, manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama yaitu menurut KUHP, kejahatan atau misdriven dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Selanjutnya pelanggaran atau overtradingan buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP.
Adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kualitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibanding dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan yaitu delik hukum, pelanggaran yaitu delik undang-undang. Yang terakhir yaitu menurut doktrin. Delik formil dan delik material, delik komisionis, delik omissionis, delik komisionis per omissionem commissa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Mungkin cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.